Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himatul Maulidia dengan NIM 060203210027 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme pada karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan yang dilandasi oleh teori dan metode-metode ilmiah yang berisikan data dan fakta secara runtut dan sistematis. Laporan yang ingin disampaikan oleh peneliti melalui karya tulisnya tersebut haruslah berisikan data dan fakta yang jujur, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai suatu masalah dan jawaban yang bisa diberikan dengan kebenarannya. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk membuat laporan penelitian yang bersifat orisinil atau bukan curian dari karya milik orang lain, atau sering dikenal sebagai plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan dan pendapatnya sendiri. Plagiarisme banyak terjadi di dunia pendidikan, terutama pada bangku perkuliahan. Tugas-tugas berbentuk karya tulis tentu akan banyak dijumpai pada masa kuliah. Sebagian mahasiswa agaknya menginginkan sesuatu yang instan, sehingga mereka hanya mengcopy-paste tanpa mengetahui atau memperdalam isi karya tulis tersebut. Padahal, kegiatan ini dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri, karena mereka tidak terbiasa dalam menulis. Tentu mereka akan kesulitan dalam membuat skripsi. Macam-macam plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme total. Penulis biasanya menjiplak keseluruhan dari karya tulis milik orang lain dan mengeklaim karya tersebut menjadi miliknya. Yang kedua, plagiarisme parsial. Penulis menjiplak sebagian dari karya milik orang lain seperti pernyataan, metode, teori, sampel, analisa, dan kesimpulan. Yang ketiga, autoplagiasi. Menduplikasi hasil karya tulis sendiri dengan tujuan ingin memperoleh nilai kredit tanpa bersusah payah memikirkan ide dan menuliskan menjadi sebuah karya ilmiah. Dan yang keempat, plagiarisme antar bahasa. Tindakan plagiasi dengan cara menerjemahkan karya tulis dari bahasa asli ke bahasa yang dituju, kemudian ditulis tanpa mencantumkan sumbernya. Walaupun terlihat sederhana, plagiarisme bersifat merugikan. Plagiarisme dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Pemerintah mengupayakan hal tersebut dengan membuat ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pasal 27 ayat 1 yang menerangkan bahwa pelaku plagiat akan dikenakan tindak pidana, penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 7 tahun, dikenakan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Cara-cara untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, membuat kutipan langsung. Dengan cara mengutip secara ringkas atau bagian yang dianggap penting saja dan tidak lupa menyertakan sumbernya. Yang kedua, membuat parafrase teks. Dengan cara mengambil intisari dari gagasan yang diinginkan, lalu menulisnya kembali dengan kata-katanya sendiri dan tidak lupa dengan mencantumkan sumber rujukan. Yang ketiga, sitasi dalam teks. Dengan mencantumkan nama lengkap, judul karya, halaman, penerbit, tahun, dan lain-lain sebagai bentuk penghargaan terhadap pemilik karya yang dijadikan rujukan. Yang keempat, memberi daftar pustaka. Kumpulan sumber yang dipakai sebagai rujukan dalam sebuah penulisan yang dilakukan untuk menghargai pemilik karya yang sebagian isinya dijadikan referensi. Faktor-faktor yang memicu seseorang melakukan plagiarisme. Yang pertama, pemahaman yang kurang terhadap suatu topik. Yang kedua, pengawasan masih minim. Yang ketiga, kemajuan teknologi khususnya internet. Yang keempat, malas. Yang kelima, tekanan berlebih dari lingkungan sekitar. Dan yang keenam, tidak percaya diri. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.